Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri, Asep Muhammad Reza, bersama Anastasia Armimi akan mencoba memaparkan mengenai tanin sebagai nutrisi etikal. Ini adalah outline yang akan kami bahas. Pertama, kami akan membahas tentang profil tanin itu sendiri, kemudian sumber-sumber daya alam yang menghasilkan tanin, kemudian yang ketiga itu manfaat tanin, kemudian manfaat yang keempat adalah manfaat tanin sebagai antioksidan, dan yang kelima mengenai tanin sebagai antidiabetes, dan keenam adalah simpulan dari paparan kami. Lalu yang pertama itu adalah apa itu tanin. Seperti yang kita ketahui, tanin merupakan komponen fenolik yang dapat larut dalam air, memiliki berat molekul antara 500 hingga 3000, di mana dia memiliki kemampuan khusus untuk mengendapkan alkaloid, gelatin, dan protein lainnya. Selain itu, tanin pun dapat memberikan rasa pahit pada makanan dan minuman, seperti pada anggur merah maupun seperti pada buah yang memang belum matang. Kemudian tanin sendiri, walaupun secara sifat tanin memiliki kesamaan, yaitu satu sama lainnya, namun secara struktur kimia dia dapat berbeda. Tanin dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu adalah kondensan tanin, yaitu suatu komponen berbasis flavanol yang mampu mengeluarkan antosianidin pada temperatur tinggi dalam larutan alkohol atau pada suatu asam mineral kuat. Contohnya di sini adalah ada proantosianidin. Lalu jenis tanin yang kedua adalah hidrolysable tanin. Dia tersusun atas ester galoil dari glukosa atau dapat pula dari asam guanik. Sedangkan elagitanin merupakan turunan dari asam heksahidropenik. Contohnya adalah galotanin dan elagitanin. Lalu bagaimana sih bioaktivitas dari tanin sendiri? Tanin diperkirakan memiliki dua cara kerja. Yang pertama adalah dia dapat berfungsi sebagai komponen yang tidak dapat diserap, yaitu dikarenakan dia memiliki struktur kompleks yang dapat berikatan dengan bagian tertentu sehingga memberikan efek pada bagian tersebut. Contohnya adalah ikatan senyawa tanin pada saluran pencernaan. Dia bisa memberikan manfaat dapat berupa antioksidan, antivirus, antimikroba, antimutagenik maupun antinutrien. Lalu cara kerja lain yang kedua adalah dia sebagai zat dan metabolit yang dapat diserap. Contohnya adalah tanin dapat menghasilkan fermentasi pada kolon, di mana dia mampu memberikan efek sistemik untuk berbagai organ. Selanjutnya, saya akan menjelaskan berbagai macam sumber tanin yang dapat kita temui sehari-hari. Tanin dapat ditemukan dalam berbagai minuman dan makanan sehari-hari. Seperti pada gambar, sumber tanin dapat dikelompokkan dalam kelompok minuman dan gandum, buah-buahan, kacang-kacangan, dan juga rempah-rempah. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa tanin dikelompokkan dalam dua kelompok besar, yaitu kondens tanin dan hydrolysable tanin. Berikut ini adalah sumber tanin yang dibedakan berdasarkan klasifikasi tersebut. Sumber pangan yang mengandung kondens tanin, beberapa di antaranya adalah kopi, teh, wine, buah anggur, cranberry, strawberry, blueberry, rempah kateku, apel, aprikot, barley, persik, buah kering, mint, basil, dan rosemary. Sedangkan sumber pangan yang kaya akan kandungan hydrolysable tanin, beberapa di antaranya adalah pomegranate, strawberry, raspberry, cengkeh, barley, beras, oat, dan gandum hitam. Berikut ini adalah tabel kandungan tanin pada makanan. Pada kelompok buah-buahan, kandungan tanin tertinggi terdapat pada biji anggur Vitis vinifera yang kaya akan kandungan proantosianidin sebesar 2180 hingga 6050 mg per 100 gram. Selanjutnya, buah raspberry memiliki kandungan elagitanin yang cukup tinggi, yaitu sebesar 160 hingga 326 mg per 100 gram. Dan yang terakhir dari kelompok buah-buahan yaitu buah mangga yang memiliki kandungan galotanin sebesar 30 hingga 160 mg per 100 gram. Kemudian pada kelompok jus apel memiliki kandungan proantosianidin tertinggi sebesar 52 hingga 69 mg per 100 gram.
Pada kelompok kacang-kacangan, kandungan tanin tertinggi terdapat pada kemiri dengan kombinasi kandungan proantosianidin sebesar 238 hingga 695 mg per 100 gram dan L-gitanin sebesar 11 hingga 33 mg per 100 gram. Pada kelompok legumes, kacang polong memiliki kandungan proantosianidin tertinggi yang dapat mencapai hingga 830 mg per 100 gram. Dan pada kelompok cereal greens, sorghum memiliki kandungan tanin tertinggi hingga mencapai 5.333 mg per 100 gram. Pada kelompok minuman, wine memiliki kandungan tanin yang lebih baik dibandingkan teh dengan kandungan proantosianidin hingga mencapai hingga 53 mg per 100 gram dan L-gitanin sebesar 2-5 mg per 100 gram. Dan seperti yang dapat kita lihat, biji coklat mengandung 6.100 hingga 8.100 mg per 100 gram proantosianidin. Dari keseluruhan tabel ini, dapat kita lihat bahwa tanin sangat mudah ditemukan dalam berbagai jenis bahan pangan dan minuman yang kita temui sehari-hari. Selanjutnya, kita akan membahas apa saja manfaat tanin bagi tubuh. Yang pertama yaitu sebagai antioksidan, dengan cara menghambat proses peroksidasi lipid yang diujikan dalam mitokondria hati mencit yang merupakan peranan dari L-gitanins. Selanjutnya, peranan sebagai antidiabetes di mana tanin dapat menghambat pencernaan fatty dengan cara menginhibisi alfa amilase pada manusia yang merupakan peranan dari hydrolyzable tanin yaitu proacyanidin. Yang ketiga yaitu tanin dapat berperan sebagai antibakteri dengan cara menginhibisi bakteri Staphylococcus, Candida albicans, dan Campylobacter jejuni yang merupakan peranan dari L-gitanins. Yang keempat, tanin dapat berperan sebagai antiviral dengan melakukan aktivitas antivirus herpes dengan menghambat proses penempelan virus pada sel dan menghambat proses penetrasi virus, yang merupakan peranan dari aligitanin, casuarinin. Yang kelima, tanin dapat berperan sebagai antiobesitas dengan cara menstimulasi transport glukosa dalam adiposit dengan berikatan pada reseptor insulin. Hal ini merupakan peranan dari hydrolyzable tannins, yaitu 1,2,3,4,6-penta-ogaloyl B-D-glucopyranose. Yang keenam, tanin juga bisa berperan sebagai antiinflamasi, yaitu yang berperan untuk proses penyembuhan luka yang merupakan peranan dari galotannins, yaitu trigaloyl glucose. Selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan bagaimana mekanisme tanin sebagai antioksidan. Sebagai antioksidan, tanin diketahui memiliki kemampuan untuk menghambat peroksida lipid secara in vitro dan menangkal radikal bebas yang sangat penting untuk mempertahankan kondisi peroksida suatu sel. Dan itu, tanin juga tidak hanya berfungsi sebagai antioksidan primer, tapi dia juga berfungsi sebagai antioksidan sekunder, di mana dia memiliki kemampuan untuk mengkelap ion logam seperti ferro dan mengganggu salah satu langkah dalam reaksi penton sehingga menghambat oksidasi. Salah satu proses penghambatan peroksidasi lipid oleh tanin yaitu dia dapat melalui proses penghambatan siklooksidasi. Ini adalah beberapa penelitian mengenai baik secara in vivo maupun in vitro mengenai bioaktivitas dari tanin sebagai antioksidan. Salah satu contohnya adalah sumber daya alam yang digunakan adalah tanin discocoa, di mana berdasarkan penelitian ini dia mampu memberikan perlindungan terhadap kerusakan hati pada tikus yang diberikan arsenik selama 4 minggu. Kemudian penelitian in vitro yang disebutkan di sini adalah dia menggunakan geranin, di mana berdasarkan penelitian ini bahwa tanin berpotensi untuk menghambat inhibisi dari lipid peroksidase pada membran pada mata tikus yang disebabkan oleh santin. Setelah dijelaskan bagaimana tanin sebagai antioksidan, maka kita akan melihat bagaimana cara kerja tanin sebagai antidiabetes. Tanin dapat melakukan peningkatan pengambilan glukosa dengan cara mengaktifasi PI3K yaitu phosphoinositide 3 kinase, P38-MAPK yaitu mitogen activated protein kinase, dan juga translokasi GLUT4. Selain itu, tanin juga dapat mereduksi glikemik yang diakibatkan dari proses reduksi penyerapan nutrien oleh katekin teh dan juga pengurangan asupan makanan serta menginduksi regenerasi sel adiposa yang meningkatkan aktivitas insulin.
Tanin juga dapat menghambat enzim alfa amilase dan alfa glukosidase pada manusia yang berakibat pada proses pencegahan atau penundaan penyerapan glukosa sehingga menurunkan hiperglikemia. Katekin yang merupakan bagian dari tanin memiliki kemampuan sebagai anti hiperglikemia yang mampu mereduksi gula darah dan menormalisasi insulin. Oleh sebab itu, tanin banyak digunakan sebagai pendekatan pengobatan yang diberikan sebagai terapi kepada pasien diabetes mellitus tipe 2. Simpulan dari paparan yang telah kami berikan sebelumnya adalah diketahui bahwa tanin memiliki kemampuan sebagai functional food di mana dia dapat digunakan dalam bentuk makanan langsung maupun bahan tambahan makanan yang memang memberikan manfaat di luar pemenuhan kebutuhan nutrisi tradisional. Selain itu, tanin juga mampu berfungsi sebagai nutraceutical food di mana dia bermanfaat sebagai pencegahan penyakit yang disebabkan beberapa penyakit tertentu seperti penyakit yang disebabkan oleh virus maupun mampu memodulasi produksi gen tertentu. Studi mengenai tanin telah dilakukan secara ekstensif baik secara in vitro maupun hewan model. Namun, data klinis yang berkaitan dengan manusia itu masih terbatas dan hanya terdapat untuk beberapa ekstrak tanaman saja. Demikian paparan dari kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.